Hai gengs, cuaca mendung terus ya di rumah ya. Semoga kita nggak semakin mager. Oke, anyway, kali ini gua akan ngebahas sebenarnya lebih ke cerita masa muda gua yang kurang bahagia mengenai perskincarean. Di saat gua 20 tahunan, gua mengalami yang namanya penuaan dini alias premature aging. Stay tune, jangan di skip. Cus! Hai gengs, balik lagi sama gua Riri di DR Stories. Kali ini gue gak mau ngebahas produk, tapi gue mau sedikit memberikan pencerahan untuk teman-teman di sana yang umurnya masih muda, tapi belum taking care of their own skin sebagaimana mestinya gitu. Ini yang terjadi sama gue, Bo. Jadi nih ya, gue nih terlahir dengan kulit yang sangat kering. Kulit gue tuh kering. Satu, yang kedua, gue dari kecil gak suka yang namanya makan sayur. Minum air putih sedikit, makannya banyak karbo gitu. Jadi karena gue kurang asupan gizi dan vitamin di dalam tubuh gue yang memang kulitnya juga udah kering dari sononya gitu. Jadi makin dewasa tuh kulit gue makin tidak tidak terawat gitu ya. Lulus SMP gue 89 gitu. Jadi pada tahun 80-an tersebut, ayo udah pada lahir belum? Jadi pada 80-an tersebut gua itu baru mengenal yang namanya hand body lotion itu kelas 1 SMP. Itu pun karena kulit kaki gua bergusik, Bo. Berbusik yang kalau gini putih-putih gitu loh. Saking keringnya dan saking hitamnya, Bo, kulit gua, ya ampun. Dan orang tua gua, kebetulan nyokap gua nggak terlalu into yang namanya skincare atau perawatan untuk anak-anak cewek ya. Entah kenapa dia kayaknya kulitnya dia bagus gitu loh. Jadi dia tuh nggak ngerasa bahwa problemnya ada di anaknya gitu. Pertama, gue inget banget produk pertama yang gue pakai adalah Viva hand body lotion. Itu warnanya pink. Kenapa ya? Karena gue diperkenalkan temen gue kagak tahu ada produk lain di luar itu gitu loh. Terus setelah itu gue merambah, gue lihat-lihat ke supermarket, ada Citra, lalu ada produk-produk zaman dulu lokal lah punyanya Unilever. Begitu sepupu-sepupu gue paham yang namanya pembersih muka, milk cleanser, lalu ada toner, gue nggak diperbolehkan sama nyokap gue karena katanya malah bikin kulit gue nih yang masih muda itu jadi malah rusak gitu katanya. Nah, akhirnya gue cuman pasrah pada kondisi, gue cuman berbedak saat itu. Bahkan juga lagi kuliah SMA dan kuliah juga gue cuman bedakan, kayaknya gue nggak pakai yang namanya moisturizer even gitu. Dan pertama kali gue kerja, gue mulai mengenal yang namanya make up dengan sesungguhnya. Lagi kuliah kan kita kenal yang namanya make up, ada lipstick, ada bedak, tapi ya namanya juga anak kuliahan, budgetnya terbatas. Nah jadi gue baru mulai mengeksplor per make upan gue itu awal kerja karena udah punya duit sendiri. Yang gue rasakan pertama kali adalah kesebalan gue tingkat tinggi. Kulit gue kering, jadi apapun yang gue templokin jenis bedak ya ke muka gue, apalagi yang namanya bedak tabur ya, nggak akan pernah nyerep, nggak akan pernah nempel, nggak akan pernah cakep. Gue tuh bedakan kayak apaan lah, kering-kering gitu lah mukanya. Yang akhirnya gue level up mencari bedak yang ada foundationnya. Karena dengan perasaan gue saat itu, dengan bedak yang ada foundationnya, dia bisa menutup pori-pori gue, dia bisa menutup lagi skin tone gue yang belang-belang, dan dia kayak nempel gitu makeup gue lainnya. Jadi gue beli Clinique, lalu gue beli MAC, bahkan tahun gue umur 20 tahunan saat itu. Kalau sekarang mah anak 20 tahunan udah pinter-pinter lah ya intinya. Pada saat itu tuh kayaknya menurut gue lebay gitu loh. Nah jadi buat gue saat itu yang fresh jobber gak mampu lah beli klinik terus-terusan gitu. Akhirnya gue lupakan lah masalah kulit gue sambil gue kesal. Karena ya gimana dong, yang namanya make up kita maunya yang murah meriah tapi bagus, tapi gak dapet yang bisa mumpuni kulit muka gue. Dan ternyata itu bukan masalah make upnya, masalah kulit guanya memang gak sehat gitu loh. Jadi saat itu yang namanya skincare, serum bahkan belum ada, gue belum dengar tuh. Jadi cuman ada moisturizer sama sunscreen. Even sunscreen pun orang gak jual yang untuk muka, mereka jual sunscreen yang sunblock bilangnya, untuk berenang. Jadi di kepala mereka itu, di kepala orang-orang pada saat itu, sunblock is untuk berenang. Nggak necessarily harus untuk keluar rumah. Jadi keluar rumah itu biasa-biasa aja gitu loh, nggak bersunblock ria gitu. Nah akhirnya gue diperkenalkan sama yang namanya RH. RH itu baru pas saat gue datang ke sana tuh kayak baru banget gitu loh. Klinik RH yang waktu itu buka adalah di Kebon Jeruk.
which is lumayan jauh dari kantor gue di Sarinah waktu itu. Tapi gue ucuk ke Kebon Jeruk untuk ngedatengin si dokter anaknya dokter Roni tersebut. Jadi gue di-treat sama dia, dikasih krim malam, krim pagi, jadi cuma gitu doang, Bo. Pokoknya krim malam, krim pagi itu harus, dan krim malam itu yang bener-bener bikin muka lu besoknya tuh terlihat kenyal, seger, kinclong gitu kan. Dan juga treatment yang namanya chemical peeling, karena kulit gue udah terkena yang namanya penuaan dini tersebut. Jadi epidermis gue, lapisan atas kulit gue tuh sangat-sangat kering dan tidak sehat gitu loh. Boro-boro apa yang namanya lembab nggak ada, udah kering, dehidrasi, aging lagi pada saat umur 25 tahunan. Dari situ gue stick dengan RH sekitar 10 apa 15 tahunan. Treatment gue udah berbagai macam, tapi nggak ada tuh yang namanya pakai sunscreen. Honestly nggak ada yang namanya pakai sunscreen. Padahal yang namanya pakai krim dokter dibilang pakai sunblock, pakai sunblock, pakai sunblock. Tapi gue nggak pernah yang namanya pakai sunblock. Lalu selanjutnya gue ganti-ganti dokter. Gue datang lagi ke Senopati Skin Center. Perawatannya hampir sama, cuman obatnya ya ampun mahal. Sumpah, satu pot itu 400.000. Di saat RH tuh cuma 100 sekian ribu dari gue mulai gitu ya. Senopati Skin Center itu satu pot gitu 400.000 dan gue harus habis dalam waktu 1 minggu. Bayangkan, itu untuk krim malamnya doang, Bo. Bayangkan gue krim malamnya aja 400.000 dikali 4. Sampai akhirnya suatu hari gue menyerah. Bodoh, gue gak mau lagi kena sama yang namanya medical grade skincare. Jadi akhirnya gue lepas skincare dari dokter-dokteran. Waktu gue lepas skincare pun dari dokter-dokteran, itu aja gue tidak mendapatkan ilmu yang baik gitu loh. Jadi gue benar-benar cuman ya udahlah, yang penting kulit gue lembab, karena kan gue kan kering kan kulitnya. Dan you know what, apa yang gue pakai untuk melembabkan kulit gue setiap malam adalah virgin coconut oil. Kalau sekarang gue baca, gue sampai gini-gini, ya Allah. Virgin coconut oil itu komedogeniknya sangat tinggi. Jadi no wonder waktu gue pakai itu gue ada komedo. Tapi again gue dengan kepercayaan diri yang tinggi bahwa gue pakai ini aja. Sekarang gue tahu, oh my god, komedogeniknya 4. Tapi untung gue bukan model yang gampang jerawatan. Hanya saja berarti pori-pori gue semakin melebar karena banyak sumbatan di dalam pori-pori gue gitu. Nah setelah dari situ sebenarnya gue barulah sekitar 2-3 tahunan yang lalu gue mulai lagi nyemplung, which is umur gue berarti udah 40 something ya. Udah 40, sekarang kan 46, 43an lah gue akhirnya kayak ngerasa tring gitu loh. Oke, gue harus merawat kulit muka gue lagi karena ternyata kulit muka gue tidak semakin baik gitu. Nah barulah gue mulai belajar yang namanya serum, nama-nama serum, ingredients, dan sampailah gue di sini di channel YouTube ini karena gue pengen sharing apa yang dulu tidak gue lakukan dan gue lakukan hal yang salah supaya teman-teman nggak mengalami hal yang sama gue. Yang gue tidak lakukan adalah gue tidak merawat kulit dari usia dini. Sementara sekarang anak SMP udah mulai dikasih serum sama emaknya, which is boleh, tapi dengan kandungan yang rendah ya. Kayak misalkan niacinamide itu kan cukup aman ya. Dikasih kadar yang 5% itu oke. Terus untuk yang melembabkan itu oke. Hyaluronic acid itu boleh gitu ya. Jadi treatment itu dilakukan sedari dini kalau bisa gitu. Yang kedua adalah gua tidak melakukan 3 minimum step skincare yang wajib, yaitu cleansing yang benar, which is double cleansing, which is nggak tahu zaman dulu itu adalah double cleansing, harus double cleansing. Yang kedua moisturizing, yang ketiga adalah protecting. Jadi kalian harus ya minimum 3 tersebut harus dilakukan gitu loh. Dan sampai udah setua kemarin aja gue baru tahu kalau ternyata sabun cuci muka yang keset itu nggak boleh. That's stripping your skin barrier gitu loh. Minyak alami dalam kulit lo tuh di sobek gitu loh sama sabun muka yang keset. Dan scrub juga nggak boleh. Sementara dulu gue pakai scrub tiap hari karena takut komedoan. Oh my goodness. Nah itu ya, jadi gue tidak sedari dini. Yang kedua gue tidak melakukan dengan benar sampai gue tidak protecting. Yang ketiga gue tidak mempunyai pengetahuan yang mumpuni. Dan yang keempat gue tidak makan dengan baik. Jadi kalian dari luar dari dalam harus makan sayur, buah, air putih itu untuk kulit. Kerusakan kulit itu awalnya semua akibat sinar matahari dan polusi yang dari luar. Yang dari dalam tadi gue bilang, makanan lu lihat air minumnya minimum 2 liter nggak? Makan sayur sama buah apa enggak? Moisturizer is a must.
panas. Karena kalau enggak, kelembaban kulit kamu baik itu secara air maupun secara lemak bisa menguap. Kalau lemak bukan menguap ya, kalau air yang menguap. Jadi kalau kayak lu tuh kayak kulitnya kelihatan kering, kelihatan kusam, itu karena lu kehilangan air. Tapi kalau lu kehilangan lemak, kulit lu peot gitu loh. Kelihatannya tuh kayak apa ya? Nggak keisi gitu loh, nggak plumpy gitu loh, nggak keisi gitu loh, kayak kopong-kopong gimana ya? Bukan kopong-kopong sih, maksud gue kayak apa ya? Kayak nggak keisi gitu loh, nggak ada lemaknya gitu loh kulitnya. Dan gue mengalami itu juga, Masya Allah. Dan jangan sedih, bukan hanya kulit muka gue, tapi kulit bawah mata gue penuh kerutan di umur gue yang sangat muda. Udah penuh kerutan, warnanya gelap, gue tuh kayak tampak lelah, terus tampak capek. Itu gue stres ya Allah. Nah, kalau untuk kalian yang punya masalah sama kulit bawah mata, telah gue pelajari juga dan gue rasakan juga, kulit mata ini sebenarnya nggak perlu special case atau special serum atau special pelembab. Cukup pakai serum yang lu punya untuk kalau kulit lu kayak kempes gitu ya, kerut-kerut, itu dipakein hyaluronic acid biar dia lembab. Kalau kulit lu hitam, lu bisa pakai niacinamide biar dia agak cerah. Walaupun sekarang mata gua bukan yang kayaknya hilang semua gitu ya, masih ada kok bawah mata gua nih masih ada kerutnya, masih ada bayangan hitamnya kalau memang keluar. Cuman udah nggak se-stres dulu gitu loh, udah nggak separah dulu. Dan kita nggak bisa pakein yang namanya hydroquinone, vitamin C boleh, hydroquinone, lalu apa ya yang di bawah mata ini yang retinol, itu retinoic acid, itu kan nggak boleh dipakai di sini untuk ngilangin kerut ya. Jadi emang agak challenging untuk mata. Jadi geng, saran gua please, umur muda, mau SMP, mau SMA, mau kuliah, mau kerja, jangan sampai lu kena yang namanya penuaan dini karena akibat luar paparan sinar matahari dan dalam karena lu tidak makan dengan baik. Itu ya. Dan ya udah, cleansing, moisturizing, protecting is a must. Kalau di tengah-tengah lu mau ada toner dan serum, that's like apa ya, leveraging the needs of your skin. Jadi itu boleh untuk nambahin kondisi kulit lu menjadi lebih baik lagi. Tapi at least 3 itu adalah wajib. Oke, geng, segitu aja. Wejangan tante. Tante ya sekarang. Ya iyalah, gue udah 46, penonton gue banyak kan 18 sampai 24. Ayo adik-adik pinter, rawat kulit kamu dari sekarang ya. Dari sekarang dirawat kulitnya supaya tidak mengalami seperti yang gue alami. Kalau udah kayak gitu tuh, aduh, banyak waktu terbuang, banyak duit terbuang. Terus yang kayaknya harusnya kulit gue umur segini udah masih lebih bisa lebih cakep, bisa lebih glowing, bisa lebih cantik gitu. Cantik maksudnya kulitnya ya, bukan appearance ya. Itu jadi lama gitu loh. Struggle gue untuk mencapai itu gitu loh. Mana udah gitu metabolisme tubuh kita juga beda sama yang 20 tahunan. Jadi regenerasi kulit juga lama. Yang lain bisa 28 hari, kita 40 hari baru tuh regenerasi kulit itu terjadi. Lu bayangin aja, Bo. Ya ampun. Udah deh, intinya jangan sampai kayak gua ya, gengs ya, adik-adik cantik. Mulai sekarang treat kulit kalian dengan serum yang tepat dan moisturizer dan sunscreen. Penting banget. Oke? Kalau kamu suka videonya jangan lupa di likes dong, biar penonton gue makin banyak. Dan juga di subscribe yang belum subscribe, yang udah subscribe jangan lupa tombol loncengnya dipencet dan lihat video lainnya gue di sini. Salam kulit sehat.